Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, saya Maulana Arifian akan menjelaskan materi tentang pemantulan dan pembiasan cahaya. Nah, di sini kita akan membahas apa aja sih, Maul? Di sini kita akan membahas tentang materi pemantulan dan pembiasan cahaya dan contoh soal dan juga latihan soal. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya. Cahaya merupakan kelompok berkas sinar yang dapat dilihat berdasarkan arah penyebarannya. Berkas cahaya dibedakan menjadi 3 macam, yaitu berkas cahaya sejajar, berkas cahaya mengumpul atau konvergen, dan berkas cahaya menyebar atau divergen. Apabila berkas cahaya mengenai suatu benda atau dinding penghalang, cahaya akan dipantulkan. Pemantulan adalah pengembalian seluruh atau sebagian suatu berkas cahaya yang bertemu dengan bidang batas antara dua medium. Pemantulan dibedakan menjadi pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan cahaya. Pemantulan teratur adalah pemantulan yang terjadi apabila seberkas cahaya mengenai permukaan bidang pantul yang rata, licin, dan mengkilap, misal cermin. Pemantulan baur adalah pemantulan yang terjadi apabila seberkas cahaya mengenai permukaan bidang pantul yang kasar dan tidak rata, misal kayu, tembok, dan tanah. Beberapa gambar pemantulan cahaya. Bunyi hukum pemantulan cahaya sebagai berikut. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Besar sudut datang atau I sama dengan besar sudut pantul atau R. Permukaannya, cermin dikelompokkan menjadi cermin datar dan cermin lengkung. Perhatikan penjelasan berikut. 1. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Cermin datar adalah cermin dengan permukaan pantul berupa bidang datar. Sifat pemantulan pada cermin datar sebagai berikut. 1. Bayangan yang terbentuk merupakan perpotongan dari perpanjangan sinar pantul. 2. Jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. 3. Tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. 4. Arah bayangan terbalik antara kiri dan kanan. 5. Bayangan bersifat semu atau maya. N sama dengan 360 per A dikurang 1. N sama dengan banyak bayangan. B. Pemantulan cahaya pada cermin lengkung. 1. Cermin cembung bersifat menyebarkan sinar keterangan. R jari-jari cermin, F jarak fokus cermin, S jarak benda, S aksen jarak bayangan, M perbesaran, H tinggi benda, H aksen tinggi bayangan. Benda yang terletak pada jarak berapapun di depan cermin cembung selalu menghasilkan bayangan maya. Diperkecil dan tegak, dengan demikian nilai S aksen selalu bertanda negatif. Oleh karena itu, cermin cembung digunakan sebagai cermin pengawas yang dipasang di toko-toko. Alasannya, bayangan yang dihasilkan cermin cembung lebih kecil daripada ukuran sebenarnya, sehingga menjangkau area yang luas. 2. Cermin cekung. Perhatikan cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar dalam kurung konvergen. Artinya, sinar-sinar sejajar yang jatuh pada permukaan cermin dipantulkan ke satu titik yang disebut titik fokus. Jarak titik fokus dan jari-jari cermin cekung bernilai positif. Pembagian ruang pada cermin cekung sebagai cermin cekung bersifat mengumpulkan berikut. A. Ruang 1. Jarak antara titik pusat bidang cermin dan titik fokus atau F. B. Ruang 2. Jarak antara titik fokus F dan titik pusat kelengkungan atau jari-jari cermin disebut R. C. Ruang 3. Jarak dari titik pusat kelengkungan sampai tak terhingga. D. Ruang 4. Ruang di belakang cermin atau ruang maya. Sifat-sifat sinar istimewa cermin cekung dijelaskan sebagai berikut. 1. Sinar datang sejajar menuju sumbu utama, kemudian dipantulkan melalui titik fokus. 2. Sinar datang melalui titik fokus, maka akan dipantulkan sejajar oleh sumbu utama. 3. Sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan cermin. Persamaan yang berlaku pada cermin cekung sebagai berikut, menggunakan rumus di bawah ini. 1 per SO ditambah 1 per SI sama dengan 1 per F, atau 1 per SO ditambah 1 per SI sama dengan 2R. M sama dengan SI per SO atau M sama dengan HI per HO. SO sama dengan jarak benda terhadap cermin. SI adalah jarak bayangan terhadap cermin. F itu jarak fokus, R jari-jari cermin, M perbedaan bayangan, HO tinggi benda, HI tinggi bayangan. Hubungan.
Cermin gabungan adalah dua buah muka cermin lengkung yang saling dihadapkan dan sejajar dengan satu sama lain. O1A sama dengan S1, O1A aksen sama dengan S1 aksen, O2 aksen sama dengan S2, O2 aksen sama dengan S2 aksen, H1 aksen sama dengan H2. Untuk susunan cermin di atas berlaku untuk bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung merupakan benda bagi cermin cembung. A aksen B aksen adalah bayangan benda AB yang dibentuk oleh cermin cekung dan sekaligus merupakan benda bagi cermin cembung. A aksen B aksen adalah bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Ini merupakan bayangan terakhir. Dengan demikian, jarak antara cermin cekung dengan cermin cembung dirumuskan sebagai berikut. D sama dengan S1 aksen ditambah S2. Keterangan D sama dengan jarak antara cermin cekung dan cermin cembung. S1 aksen adalah jarak bayangan H1 aksen terhadap cermin 1. S2 adalah jarak benda H2 sama dengan H1 aksen terhadap cermin 2. Perbesaran bayangan oleh cermin cekung M sama dengan S1 aksen per S1 sama dengan H1 aksen per H1. Perbesaran bayangan oleh cermin cembung M2 sama dengan S2 aksen per S2 sama dengan H2 aksen per H2. Dengan demikian, perbesaran totalnya adalah sebagai berikut. M sama dengan M1 dikali M2. M sama dengan S1 aksen per S1 dikali S2 aksen per S2. Atau M sama dengan H1 aksen dikali per H1 dikali H2. Dengan demikian, perbesaran totalnya sebagai berikut. M sama dengan M1 dikali M2. M sama dengan S1 aksen per S1 dikali S2 aksen per S2 atau M sama dengan H1 aksen per H1 dikali H2 aksen per H2. Karena H2 adalah H1 aksen, maka rumus di atas menjadi M sama dengan H2 aksen per H1. 2. Pembiasaan cahaya. A. Hukum pembiasaan cahaya adalah bunyi hukum Snellius. 1. Sinar datang garis normal dan sinar bias terletak dalam satu bidang datar. 2. Perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias pada dua medium yang berbeda merupakan bilangan tetap. Secara matematis, pernyataan hukum Snellius yang kedua di atas dapat dituliskan dalam bentuk persamaan berikut. Sin I1 per sin R1 sama dengan sin I2 per sin R2 sama dengan sin I3 per sin R3. Tetapan atau konstanta tersebut disebut dengan indeks bias relatif suatu medium terhadap cermin lain. Jika sinar datang dari medium 1 ke medium 2, maka indeks bias relatif medium 2 terhadap medium 1 ditulis sebagai berikut. N21 sama dengan N2 per N1. Dengan demikian, persamaan 1 di atas dapat ditulis ulang sebagai berikut. Sin I per sin R sama dengan N21, sin I per sin R sama dengan N2 per N1. Sehingga kita peroleh rumus hubungan antar sudut datang, sudut bias, dan indeks bias medium sebagai berikut. N1 sin I sama dengan N2 sin R. Keterangan N1 adalah indeks bias, N2 indeks bias mutlak medium 2, N21 indeks bias relatif medium 2 terhadap medium 1, I sama dengan sudut datang pada medium 1, R adalah sudut bias pada medium. Selain kedua pernyataan hukum Snellius di atas, masih ada hal lain yang berlaku pada peristiwa pembiasan cahaya, yaitu sebagai berikut. 1. Jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Ini berarti sudut bias lebih kecil daripada sudut datangnya, R lebih kecil dari I. 2. Jika sinar datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat, cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Jadi, sudut datang lebih kecil dari sudut bias, I lebih kecil dari R. 3. Jika sinar datang tegak lurus batas dua medium, maka sinar tidak dibiaskan melainkan diteruskan. B. Lensa. Lensa adalah benda bening tembus cahaya yang terdiri atas dua bidang lengkung atau satu bidang cekung dan satu bidang datar. Lensa cembung. Lensa cembung atau konveks atau lensa konvergen adalah lensa yang memiliki ciri-ciri bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Lensa ini bersifat mengumpulkan bekas sinar cahaya. Lensa cembung juga dapat disebut dengan lensa positif. Lensa cembung sama dengan lensa konveks atau lensa konvergen atau lensa positif. Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung antara lain sebagai berikut. 1. Sinar istimewa 1. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus.
f1 di belakang lensa. Sinar istimewa 2, sinar datang menuju titik fokus di depan lensa f2 akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar istimewa 3, sinar yang datang melewati pusat optik lensa atau O akan tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus atau di depan lensa. Sinar datang seolah-olah menuju titik fokus lensa pertama, f1, akan dibiaskan secara sumbu utama. 3. Sinar yang datang melewati pusat optik lensa atau O tidak dibiaskan. Seperti pada lensa cembung, pada lensa cekung berlaku rumus 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Keterangan S aksen jarak bayangan, X aksen sama dengan positif, bayangan nyata, S aksen negatif, bayangan maya. S jarak benda, F jarak titik api, bernilai negatif. Perbesaran M rumusnya, M sama dengan H aksen per H sama dengan min S aksen per S. Keterangan H aksen sama dengan negatif, bayangan terbalik, H aksen positif, bayangan tegak, M sama dengan positif, bayangan tegak, M negatif, bayangan terbalik. Pada lensa gabungan seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Keterangan gambar S1 sama dengan jarak benda AB terhadap lensa 1, S1 aksen sama dengan jarak bayangan A aksen B aksen terhadap lensa 1, S2 sama dengan minus S1 aksen dikurang D sama dengan jarak benda aksen A aksen B aksen terhadap lensa 2 berharga negatif karena benda A aksen B aksen berada di belakang lensa 2. S2 aksen, jarak bayangan akhir A aksen B aksen terhadap lensa 2. D. Jarak lensa kedua lensa. Proses pembiasan sinar. Sinar 1 dibiaskan menggunakan sinar istimewa pertama. Sinar 2 dibiaskan menggunakan sinar istimewa keempat. Sinar 3 dibiaskan menggunakan sinar istimewa ketiga. Sinar 4 dibiaskan menggunakan sinar istimewa kedua. Jika kedua lensa disentuhkan, maka jarak kedua lensa dapat diabaikan D sama dengan 0. Sehingga S2 sama dengan minus S1 aksen dikurang D, S2 sama dengan minus S1 aksen dikurang 0, S2 sama dengan minus X1 aksen. Akhirnya pada masing-masing lensa berlaku persamaan berikut. Lensa 1 sama dengan 1/F1 sama dengan 1/S1 sama dengan 1/S aksen 1. Lensa 2 sama dengan 1/F2 ditambah 1/S2 sama dengan 1S aksen 2. Apabila persamaan pada lensa 1 dan lensa 2 kita jumlahkan, maka 1/F1 ditambah 1/F2 sama dengan 1/S1 ditambah 1/S aksen 1 ditambah 1/S2 ditambah 1/S aksen 2. Karena S2 sama dengan min S1 aksen, maka 1/F1 ditambah 1/F2 sama dengan 1/S1 ditambah 1/S aksen 1 dikurang 1/S aksen 1 ditambah 1/S aksen 2. 1/F1 ditambah 1/F2 sama dengan 1/F. Jadi jarak fokus lensa gabungan dirumuskan sebagai berikut. 1/F ditambah 1/F1 ditambah 1/F2. Keterangan F sama dengan jarak fokus lensa gabungan, F1 jarak fokus lensa 1, F2 jarak fokus lensa 2, dan seterusnya. Perbesaran bayangan M akhir yaitu bayangan A aksen B aksen dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. M sama dengan S1 aksen per S1 dikali S2 aksen per S2. Karena S2 sama dengan min S1 aksen, maka M sama dengan S1 aksen per S1 dikali S2 aksen per min S aksen 1. M sama dengan S2 aksen per S1. Jika jarak kedua lensa tidak diabaikan, D tidak sama dengan 0, maka jarak fokus lensa gabungan dinyatakan dengan rumus berikut. 1/F ditambah D per F1 F2. Kekuatan lensa gabungan tipis dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan P1 ditambah P2 ditambah seterusnya. Dari gambar di atas, bayangan akhir AB yang dihasilkan bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. C. Contoh soal 1. Sebuah benda diletakkan di ruang 2 di depan cermin cekung. Gambarlah dan sifat bayangan yang terjadi. Sifat bayangannya nyata, terbalik, diperbesar, dan di ruang 3. 2. Benda diletakkan di depan lensa cekung sehingga jarak 6 cm, tinggi bayangan 0,2, tinggi bendanya. Berapa fokus lensa tersebut? Jawabannya min 5/4 cm. Uji kompetensi.
1. Dua cermin disusun saling tegak lurus. Sebuah sinar datang pada cermin pertama dengan sudut datang 35 derajat. Sinar pantul dari cermin pertama menjadi sinar datang cermin kedua. Sudut pantul cermin kedua adalah 2. Benda setinggi 5 cm yang diletakkan di depan cermin dengan fokus negatif akan menghasilkan bayangan. 3. Pada persimpangan jalan dipasang cermin pengawas dengan jari-jari kelengkungan 100 cm. Seorang pengendara motor berada pada jarak 4 meter dari cermin. Jika pengendara bergerak sejauh 4 meter mendekati cermin, perbandingan jarak bayangan mula-mula dengan jarak bayangan setelah pengendara mendekati cermin adalah 4. Arini berdiri di pinggir kolam dan mengamati ikan. Kedalaman ikan sesungguhnya adalah 60 cm. Diketahui indeks bias air sebesar 4/3 dan indeks bias udara sebesar 1. Jika Arini melihat ikan dengan sudut 37 derajat dari permukaan kolam, kedalaman ikan menurut penglihatan Ani dari pinggir kolam adalah 5. Sebuah benda sepanjangnya 4 cm diletakkan tegak lurus dengan salah satu ujung benda berada pada jarak 2 cm di depan lensa cekung. Jika lensa cekung mempunyai fokus 5 cm, selisih panjang benda dengan panjang bayangan dan sifat bayangan benda tersebut di depan lensa cekung adalah 6. Lensa plan konveks memiliki jarak fokus 10 cm dengan indeks bias lensa 1,75. Jika lensa dimasukkan ke dalam zat cair dengan indeks bias 1,33, besar jari-jari kelengkungan lensa sebesar 7. Benda berada di depan cermin cekung yang berjari-jari 30 cm. Cermin tersebut akan menghasilkan perbesaran bayangan 5 kali apabila benda diletakkan pada jarak 8. Benda setinggi 9 cm memiliki bayangan setinggi 7,2 cm ketika diletakkan 20 cm di depan lensa cembung. Kekuatan lensa cembung sebesar 9. Objek diletakkan di depan cermin cekung yang mempunyai kekuatan lensa 4 dioptri. Untuk mendapatkan bayangan diperkecil 2 kali. Benda harus diletakkan pada jarak 10. Lensa bikonveks mempunyai jari-jari kelengkungan 10 dan 15 cm dengan indeks bias lensa 1,5. Lensa tersebut berada di udara. Jarak fokus lensa tersebut adalah Pembahasan uji kompetensi. Soal nomor 1. Dari cermin datar antara sudut pantul cermin 1, sudut tegak lurus 2 cermin, dan sudut datang cermin 2 akan membentuk sebuah segitiga. Karena sudut datang cermin 1 adalah 30 derajat, maka sudut pantulnya adalah 30 derajat. Dengan demikian, memakai sudut segitiga 180 derajat dikurang 30 derajat ditambah 90 derajat sama dengan X, maka X sama dengan 60 derajat, yakni sudut datang cermin 2 dengan sudut datang cermin 2 sama dengan sudut pantul cermin 2. 2. Bayangan yang terbentuk akan selalu tegak diperkecil dengan maya. 3. Cermin cembung. R sama dengan minus 100 cm ke F sama dengan min 50 cm. S sama dengan 2 meter atau 200 cm. S X aksen sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F. 1 per 200 ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per dalam kurung minus 50. 1 per S aksen sama dengan 1 per 50 dikurang 1 per 200. 1 per S aksen sama dengan min 4 per 200 dikurang 1 per 200. 1 per S aksen sama dengan min 5 per 200. S aksen sama dengan min 200 per 5. S aksen sama dengan min 40 cm atau min 0,4 meter. Letak bayangan pengendara bermotor sejauh 40 cm di belakang cermin. 4. Pengamat berada di udara. H aksen per H sama dengan 1 per NA. H aksen sama dengan H per NA sama dengan 60 cm per 4 per 3 sama dengan 45 cm. Soal kelima, selisih panjang benda dengan panjang bayangan adalah 1,14 cm. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Penjelasannya, diketahui H sama dengan tinggi benda 4 cm, S atau jarak benda 2 cm, F jarak fokus min 5 cm. Ditanyakan selisih H dan H aksen. Sifat bayangannya tidak diketahui. Penyelesaiannya, H aksen per H sama dengan S aksen per S. Hitung jarak bayangannya, S aksen sama dengan minus 1,43 cm. Tinggi bayangan, H aksen per 4 sama dengan 1 per 43 per 2. H
H aksen sama dengan 4 kali 1,43 per 2. H aksen sama dengan 2,86 cm. Selisih H dan H aksen adalah 4 cm dikurang 2,86 cm sama dengan 1,43 cm. 6. Lensa plan konveks adalah lensa yang terbentuk atas permukaan datar atau plan dan permukaan cembung atau konveks. Untuk menyelesaikan soal ini digunakan rumus pembuat lensa. Rumus pembuat lensanya adalah 1 per F sama dengan dalam kurung NL per NM dikurang 1 dalam kurung 1 per R1 tambah 1 per R2, di mana F sama dengan bekas fokus atau cm, NL sama dengan indeks bias bahan lensa, NM indeks bias medium lensa. Indeks bias medium lensa R1 sama dengan jari-jari kelengkungan permukaan satu lensa atau cm, R2 jari-jari kelengkungan permukaan dua lensa atau cm. Jika lensa cekung, jari-jari kelengkungannya diberi tanda negatif. Jika lensa cembung, jari-jari kelengkungannya diberi tanda positif. Jika lensa datar, jari-jari kelengkungannya bernilai tidak terhingga. Diketahui NL sama dengan 1,75 sama dengan 175 per 100 sama dengan 7 per 4. NM-nya sama dengan 1 per 33 sama dengan 4 per 3. F-nya sama dengan 10 cm. R2 itu tak terhingga atau lensa datar. Ditanyakan R1, menentukan R1. Masukkan nilai-nilai yang diketahui pada rumus. Diperoleh 1 per 10 sama dengan 7 per 4 per 4 per 3 dikurang 1 dalam kurung 1 per R1 ditambah 1. 1 per 10 sama dengan 7 per 4 dalam kurung 3 per 4 dikurang 1. Buka kurung 1 per R1 ditambah 0 tutup kurung. 1 per 10 sama dengan dalam kurung 5 per 16 dalam kurung 1 per R1. R1 sama dengan 50 per 16 cm. R1 sama dengan 3,120 cm. 7 diketahui R 30 cm. M 5 kali atau bayangan yang terbentuk maya. Ditanyakan S sama dengan titik-titik cm. Penyelesaiannya adalah F sama dengan R per 2 sama dengan 30 cm per 2 atau 15 cm. M-nya sama dengan minus S aksen per S. Minus S aksen sama dengan MS. S aksen sama dengan minus dalam kurung MS sama dengan minus 5S atau minus 5S. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per dalam kurung negatif 5S. 1 per F sama dengan 1 per S dikurang 1 per 5S. 1 per F sama dengan dalam kurung 5 kurang 1 per 5S. F sama dengan 5S per 4. 15 sama dengan 5S per 4. 5S sama dengan 60. S sama dengan 12 cm. Benda diletakkan pada jarak 12 cm di depan lensa. 8. H aksen per H sama dengan S aksen per S. 7,2 per 9 sama dengan S aksen per 20. S aksen sama dengan 7,2 per 9 dikali 20. X aksen sama dengan 16. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. 1 per F sama dengan 1 per 20 ditambah 1 per 16 sama dengan 9 per 80. P sama dengan 45 per 4 sama dengan 13,25 cm. 9 diketahui 1 hitung jarak fokus. F sama dengan 100 per P. F sama dengan 100 per 4. F sama dengan 25 cm. Kedua, hitung perbandingan jarak benda dan jarak bayangan. M sama dengan X aksen per S. 0,5 sama dengan S aksen per S. 0,5 S sama dengan S aksen atau persamaan ke 1. 3. Hitung jarak benda dan jarak bayangan. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Substitusikan persamaan 1 pada persamaan 2. 1 per 25 sama dengan 1 per S ditambah 1 per 0,5 S. 1 per 25 sama dengan 1 per S ditambah 2 per S. 1 per 25 sama dengan 3 per S. S sama dengan 3 kali 25. S sama dengan 75. Dan untuk soal terakhir, jari-jari kelengkungan 1, R1 sama dengan 10 cm. Jari-jari kelengkungan 2, R2 sama dengan 15 cm. Indeks bias lensa NL sama dengan 1,5. Ditanya jarak fokus lensa di udara atau F. Jawabnya, pada lensa tipis yang terbentuk oleh dua permukaan lengkung dengan jari-jari R1 dan R2, persamaan titik fokus lensa tersebut adalah 1 per F sama dengan dalam kurung N2 per N1 dikurang 1 dalam kurung 1 per R1 tambah 1 per R2.
di mana f sama dengan titik fokus lensa, n2 indeks bias bahan lensa, n1 indeks bias bahan medium di sekitar lensa, R1 dan R2 jari-jari kelengkungan permukaan lensa, sehingga 1 per F sama dengan 1,5 per 1 min 1 dikali dalam kurung 1 per 10 ditambah 1 per 15. 1 per F sama dengan dalam kurung 1 per 5 dikurang 1 dikali dalam kurung 3 per 30 ditambah 2 per 30. 1 per F sama dengan 0,5 dikali 5 per 30. F sama dengan 60 per 5, F sama dengan 12 cm. Jadi jarak fokus lensa biconvex tersebut di udara adalah 12 cm. Sekian pembahasan dari saya. Ternyata fisika itu tidak susah-susah amat ya. Iya, asalkan kita belajar dengan giat dan tekun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.